Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pertemuan hari ini, yaitu pertemuan ke-9 dan ke-10 mata kuliah akuntansi dasar, masih membahas jurnal umum, utamanya berkaitan dengan analisis transaksi. Jadi kita belum beranjak ke buku besar ya, masih analisis transaksi. Kali ini saya akan membahasnya melalui soal nomor 2 yang sudah bisa Anda download di WA Group, yaitu nama perusahaannya PO Indah Jaya. Berarti ini yang kita bahas adalah perusahaan jasa. Kalau kemarin perusahaan dagang, sekarang kita sempurnakan dengan jenis perusahaan jasa. Nah, menariknya, ini bukan neraca ya, kita ganti dulu. Laporan posisi keuangan. Nah, laporan untuk kali ini perusahaannya sudah punya laporan posisi keuangan awal, tapi di dalam jurnal ini tidak berpengaruh. Anda mulai menganalisis transaksinya di transaksi tanggal 2 ini dan seterusnya ke bawah. Jadi ini hanya menjelaskan bahwa perusahaan punya saldo awal sebelum adanya tambahan transaksi selama bulan September. Sekali lagi, dalam jurnal ini nggak berpengaruh, tapi nanti kalau kita lanjutkan ke buku besar, ini merupakan saldo awal buku besar. Jadi sebelum kita mengisi buku besar dari transaksi, diawali dengan ini, gitu ya. Jadi sementara ini kita abaikan, gitu ya. Oke ya, saya bantu Anda untuk menganalisis transaksi soal nomor 2. Kalau yang terutama yang belum paham benar tentang analisis transaksi ya, atau masih banyak bingungnya ya. Sekali lagi saya ulangi lagi bahwa di dalam menganalisis transaksi, nama akunnya nggak boleh menyimpang dari yang sudah disiapkan oleh perusahaan, gitu ya. Kecuali ini nggak ada dalam perusahaan kita menamai sendiri yang lazim, tapi ya yang standar dan lazim. Oke ya, jadi nama akunnya sudah ada semua di sini. Seperti ini kan piutang usaha nih, bukan piutang dagang, karena perusahaannya jasa. Jadi jangan Anda anggap sama dengan yang kemarin ya. Oke ya, perusahaan jasa ini adalah perusahaan yang hasil utamanya dari hasil penjualan jasa ya, bukan penjualan barang. Oke ya, tanggal 2 saya bantu. Dibayar sewa ruangan 6 bulan 1.200.000. Nah, ini nama akunnya apa yang cocok? Beban sewa dan kas, gitu ya. Beban sewa, kas. Kalau dibaca dalam jurnal, beban sewa pada kas. Nah, ini beban sewa udah ada di sini nama akunnya ya. Nah, nggak ada tambahan beban sewa. Tapi kalau Anda berpikiran bahwa boleh nggak sewa dibayar di muka? Boleh, tapi karena akunnya sudah disediakan beban sewa, Anda gunakan akunnya beban sewa, walaupun boleh sewa dibayar muka. Nah, untuk itu nanti kita bahas lebih lanjut ya di jurnal penyesuaian. Oke ya, jadi beban sewa pada kas. Tanggal 5 September dibeli sebuah peralatan dan perlengkapan. Untuk pembelian perlengkapan dibayar tunai, berarti yang 500 ini yang dibayar tunai ya. Sedangkan peralatan dibayar kemudian, berarti punya utang. Nah, utangnya apa yang cocok di sini nama akun ini? Utang usaha. Nah, ini ya. Bukan utang dagang ya, utang usaha. Oke. Jadi kalau di jurnal tanggal 5 ini adalah peralatan, nama akunnya ya, perlengkapan
yang kedua nama akunnya. Dibayar tunai berarti kas nama akunnya yang ketiga. Dan belum dibayar kemudian utang usaha, berarti ada 4 akun ya, 2 debit 2 kredit ya, angkanya disesuaikan aja. Berarti utang usahanya 700.000, ini yang ini kan yang kredit ya. Tanggal 6 diterima tunai dari jasa angkutan, berarti kalau diterima tunai nama akunnya kas, bertambah debit ya. Jasa angkutan, dari jasa angkutan, artinya kita ngasih jasa berupa angkutan. Nama akunnya apa yang cocok nih? Pendapatan jasa angkutan. Berarti tanggal 6 kas dan pendapatan jasa angkutan. Pendapatan jasanya bertambah berarti di kredit ya. Tanggal 11 dibayar biaya rupa-rupa. Nah, nama akunnya apa yang cocok di sini? Ini beban rupa-rupa, beban ya. Jadi ini beban rupa-rupanya bertambah di debit karena dibayar, kasnya berkurang di kredit. 2 akunnya ya. Tanggal 14 telah diselesaikan angkutan dan akan diterima 7 hari yang akan datang. Berarti uangnya belum diterima langsung ya. Kalau kita menjual jasa, uangnya belum diterima, nunggu 7 hari kan ini. Berarti kita punya piutang. Nah ini piutang usaha namanya. Berarti tanggal 14 piutang usaha bertambah di debit, pendapatan jasa bertambah di kredit. Pendapatan jasanya tetap bertambah walaupun uangnya belum diterima, karena kita sudah menyelesaikan pekerjaan pokok kita, yaitu mengangkut atau memberikan jasa angkutan. Jadi piutang bertambah di debit, pendapatan jasa angkutan bertambah di kredit. Tanggal 18 dibayar biaya gaji ya, beban gaji ya. Ini. Tidak ada kata pegawainya nih, beban gaji. Berarti beban gajinya bertambah di debit, kasnya berkurang di kredit. Tanggal 19 diterima tagihan. Tagihan itu kan piutang. Berarti diterima per kas, kasnya bertambah di debit, piutangnya berkurang. Piutang usaha ya, di kredit. Karena ini kan harta juga nih, aset juga. Kalau tagihan itu kan aset lancar, berkurang berarti di kredit. Kasnya bertambah di debit. Kas pada piutang usaha. Tanggal 20 dibayar kepada kreditur. Ini sama aja bayar utang ini. Berarti utang usahanya berkurang ke debit, dibayar kan berarti kasnya berkurang di kredit. Berarti utang pada kas. Utangnya ini nih, utang usaha namanya ya. Nah, ini. Ya, jadi utang usaha pada kas, utangnya berkurang di debit. Tanggal 23 diterima perkas dari langganan yang baru saja diselesaikan. Kalau baru saja diselesaikan berarti pendapatan dari pendapatan jasa ya, pendapatan jasa angkutan. Berarti diterima tunai kas yang bertambah di debit, dari angkutan, dari jasa angkutan berarti pendapatan jasa angkutan untuk mengangkut barang-barang. Jadi jasa untuk mengangkut barang namanya pendapatan jasa angkutan. Kas pada pendapatan jasa angkutan. Tanggal 24 dibayar lagi biaya rupa-rupa ya, beban rupa-rupa ya. Walaupun di sini disebut berupa biaya listrik, telepon, air, tapi nama akunnya nggak ada kan listrik, air. Namanya beban rupa-rupa, ini jadikan satu. Gitu ya. Jadi beban rupa-rupa pada kas. Tanggal 27 pemilik mengambil uang. Mengambil berarti kan prive nih. Ada nih akunnya nih. Prive Ida bertambah di debit. Prive itu kan kalau bertambah mengurangi modal, berarti di debit kan. Kalau modal berkurang kan di debit. Berarti prive pada kas, yang diambil kan uang tunai. Gitu ya, kasnya berkurang di kredit. Namanya prive Ida di debitnya ya. Dibayar gaji, bayar beban gaji, dibayar, kasnya berkurang di kredit. 125 kali 4 orang, berarti ini yang di jurnal, yang 500 ya. Oke, jadi beban gaji pada kas. Tanggal 31 diterima kas dari debitur. Ini sama aja menagih ini.
dari debitur ini sama aja kita menagih. Artinya menerima uang dari piutang. Maka kasnya bertambah di debit, piutang usahanya berkurang di kredit. Berarti kalau dibaca kas pada piutang usaha. Nah, Anda kerjakan yang rapi. Ingat, pena warna biru dikumpul dengan jarak 2 hari bersamaan dengan soal 1 kemarin. Soal 1 kemarin kan kalau nggak salah pertanyaannya AB ya. Berarti Anda ngumpul 2 hari yang akan datang soal 1A 1B dengan soal 2A. Yang ini kan cuma 2A aja, B-nya belum. Nah, minggu depan baru kita bahas tentang buku besar. Oke ya, sampai di sini aja. Semoga lancar mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.